Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan hari ini, kita akan masuk pada bagian bab 1, yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Dalam bab 1 ini, ada 3 materi pembahasan yang nanti akan Ibu sampaikan secara bertahap. Pertama, mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Serta di video yang ketiga, kita akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Maka dari itu, silahkan disimak video pertama ini yang membahas mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Namun sebelum itu, ada 2 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, yaitu kalian diharapkan mampu menunjukkan sikap bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, kalian mampu menjelaskan dan membedakan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari kata panca yang artinya 5 dan kata sila artinya dasar. Istilah Pancasila itu sendiri menurut catatan sejarah sudah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad ke-14. Terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Prapanca dan buku Sutasoma karangan Tantular. Pada zaman dahulu, Pancasila diartikan sebagai batu sendi yang 5, juga berarti pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama, yaitu 1. Dilarang melakukan kekerasan, 2. Dilarang mencuri, 3. Dilarang berjiwa dengki, 4. Dilarang berbohong, dan yang kelima dilarang mabuk atau meminum minuman keras. Menurut Notonegoro, pengertian dari Pancasila adalah dasar falsafah dan juga ideologi negara yang diharapkan akan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsinya adalah sebagai dasar pemersatu bangsa Indonesia, lambang dari persatuan dan kesatuan, dan sebagai pertahanan dari bangsa dan negara Indonesia. Pancasila itu sendiri ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian, Pancasila dijadikan sebagai dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara dan juga menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki arti bahwa Pancasila berfungsi sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Artinya, segala peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Maka dari itu, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara yang dimana setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada Pancasila. Lalu, bagaimana Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa? Pandangan hidup sendiri merupakan suatu wawasan menyeluruh terhadap kehidupan yang terdiri dari kesatuan rangkaian dari nilai-nilai luhur, serta berguna sebagai pedoman atau tuntunan untuk mengatur hubungan sesama manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan hubungan manusia dengan lingkungan. Secara umum, ada 3 macam pandangan hidup yang sering digunakan oleh manusia. Yang pertama adalah pandangan hidup berasal dari agama, yang kedua adalah pandangan hidup berupa ideologi, dan yang ketiga adalah pandangan hidup hasil renungan yang relatif kebenarannya. Melihat dari kedudukannya, Pancasila berkedudukan sebagai pandangan hidup berupa ideologi. Ideologi itu sendiri berasal dari kata idea yang berarti ide, konsep atau gagasan, dan cita-cita, dan logos yang berarti pengetahuan. Ideologi secara umum dapat diartikan sebagai cita-cita, keyakinan, dan kepercayaan yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa dan dijadikan pedoman hidup dalam seluruh gerak aktivitas bangsa tersebut. Pancasila sebagai pandangan hidup sering juga disebut way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Artinya, sikap dan perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila.
Menurut para pendiri negara, sebuah pandangan hidup bangsa harus sesuai dengan ciri khas bangsa Indonesia dan diambil dari kepribadian bangsa yang tertinggi. Sehingga Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila berasal dari budaya masyarakat Indonesia yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa. Pancasila dijadikan dasar dan motivasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila merupakan cerminan pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang membentuk watak, sikap, perilaku, etika, dan tata nilai norma yang telah melahirkan pandangan hidup. Selain sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila pun memiliki fungsi dan peranan yang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya adalah 1. Sebagai jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal tersebut berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila dan juga sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang kedua, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Telah berfungsi dan disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkannya Pancasila hanya oleh sebuah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama seluruh rakyat Indonesia. Ketiga adalah Pancasila sebagai asas, cita-cita, dan tujuan bangsa. Pancasila sebagai satu-satunya asas adalah sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang merata baik material maupun spiritual. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai moral pembangunan. Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan moral bangsa Indonesia. Kesimpulannya, Pancasila merupakan sebuah dasar negara, pandangan hidup, serta ideologi yang terbentuk dari nilai-nilai masyarakat Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Pancasila tidak hanya sekedar teori, tetapi nilai-nilai yang terdapat di dalamnya harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Jika kalian ada pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan kalian di bawah kolom komentar dengan menyertakan nama dan kelas kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.